Assalamualaikum Sobat Football United. Di video kali ini gue ingin membahas, gue sudah singgung sedikit di video sebelumnya ya, mengenai kebijakan transfer dari Manchester United nih. Karena ini juga masih dalam periode Januari transfer market. Ya, disebutkan Nene Dorgeles oleh Fabrizio Romano ya. Ini diamati betul, sedang dimonitor oleh Manchester United. Dan sebelumnya Manchester United ini juga sudah mendatangkan pemain muda Diego Leon dari Paraguay. Pemain ini ya dikategorikan memang masih sebagai pemain muda. Di musim panas kemarin Sekou Kone ya kan, lalu juga Chidobe Martin itu didatangkan di periode tersebut. Nah, apakah ini kebijakan transfer dari Manchester United? Gua berpikir nampaknya iya. Manchester United di tangan Ineos ya, ini setahun belakangan melakukan banyak perubahan kebijakan, struktur organisasi, manajemen dan lain-lain. Dan nampaknya mengenai gaya kebijakan transfer pun juga dilakukan perubahan. Ya, kalau kita lihat misalnya di bursa transfer musim panas kemarin ya, Manchester United ini mengeluarkan cukup banyak biaya sampai sekitar 200 juta euro ya kabarnya, mengenai pemain-pemain yang didatangkan. Nah, seperti kayak Matthijs de Ligt ya kan, lalu juga Nocer Mazraoui. Nah, tapi kayaknya menurut gue kebijakan setelahnya ini akan berbeda. Manchester United di musim panas kemarin, selain tadi gue sebutkan mendatangkan Nocer Mazraoui dan juga Matthijs de Ligt, juga mendatangkan Leny Yoro dengan harga yang cukup tinggi nih, 62 juta euro. Lalu mendatangkan Manuel Ugarte juga ya, 50 juta euro. Lalu mendatangkan Joshua Zirkzee 42,5 juta euro. Kalau dilihat, mereka memiliki profil yang hampir sama, yaitu adalah pemain muda. Tapi harga mereka tinggi. Kenapa harga mereka tinggi? Karena misalnya Leny Yoro ya, ini ternyata sudah dipantau oleh klub lain. Real Madrid ada di sana. Jadi memang harus ada perlombaan. Manuel Ugarte, pemain ini didatangkan ke Manchester United dengan angka tinggi dari PSG. Kita tahu PSG juga merupakan klub besar dan PSG juga memberikan investasi yang tinggi ya kan, ketika mendatangkan dari Sporting Lisbon, dari Sporting CP. Joshua Zirkzee diambil ataupun ditransfer dari Bolonya, dan pada saat itu memang ada persaingan juga kan ya dari AC Milan. Jadi situasi-situasi seperti ini yang menurut gue akan berusaha untuk dihindari. Maksud gue begini, Manchester United kebijakannya yes akan mendatangkan pemain muda, lalu akan berusaha menjadi yang pertama mengidentifikasi talenta-talenta sehingga akan menghindari adanya persaingan dengan klub lain. Karena sering sekali inilah yang menimbulkan akhirnya ada harga yang naik. Nah, siapa yang akan melakukan ini? Menurut gue secara ringan amatiran, Christopher Vivell. Inilah yang akan memimpin pergerakan di bursa transfer. Iya, ada Jason Wilcox, ada peran di sana, tapi Christopher Vivell yang memang didatangkan di musim panas kemarin secara interim, salah satu tugas besarnya memang di bursa transfer nih, mengidentifikasi talenta dengan jaringan dan juga relasinya, bisa menemukan bakat-bakat yang mungkin masih belum terdeteksi oleh klub-klub lain, sehingga Manchester United bisa melakukan pergerakan. Nah, gue melihat hal ini tentu saja positif dari sisi keuangan, terutama dari sisi keuangan. Kenapa? Karena ketika mendatangkan pemain-pemain dengan profil seperti itu ya, dengan misalnya seperti Nene Dorgeles, Sekou Kone misalnya, atau pemain-pemain muda seperti itu, harga cenderung rendah. Tapi tantangannya langsung saja yaitu adalah menurut gue ya pemain itu belum matang, belum jadi. Ruben Amorim di Sporting dia
kalau dilihat pemain-pemain yang ada, ya memang biasanya pemain-pemain yang uh, didatangkan dari klub-klub ataupun dari tim-tim yang tidak besar. Mungkin nama-namanya pun juga bukan nama-nama besar, apalagi nama-nama premium. Tapi dia mampu merubah pemain itu akhirnya menjadi ya seperti kayak Victor Gyökeres misalnya, atau termasuk juga seperti kayak Manuel Ugarte yang memiliki valuasi yang tinggi. Artinya nampaknya arahnya akan ke sana kebijakan transfer ini. Jadi mendatangkan pemain yang dilihat memiliki talenta besar ya. Lalu diharapkan Ruben Amorim bisa memakai sekaligus juga mengasah, meningkatkan kapasitas bermain dari talenta-talenta tersebut. Nah, tantangannya ada di mana? Waktu, proses. Itu tidak mungkin dikesampingkan menurut gue. Karena pemain-pemain tersebut ketika datang, kemungkinan besar mereka bukan berada dari Premier League ya. Mereka harus beradaptasi dengan Premier League, dengan Inggris, dengan medianya, dengan Manchester United, dengan klub sebesar Manchester United. Jadi ada banyak hal yang harus diadaptasi. Ya, Manchester United saat ini memiliki contoh beberapa pemain muda yang juga bagus menurut gue berada di skuad ini. Misalnya Amad Diallo, Ugarte salah satu contohnya ya. Mungkin juga ada Toby Collier, Leny Yoro pun juga seperti itu. Tapi sekali lagi gue melihat terkait dengan kebijakan transfer nampaknya akan mengarah ke sana. Tapi apakah ini berarti Manchester United tidak akan mendatangkan pemain bintang atau pemain premium? Menurut gua dengan situasi keuangan yang sulit, yang ketat, dan melihat bagaimana kecenderungan Ineos ini melakukan atau membuat kebijakan ya terkait dengan segala hal yang ada kaitannya dengan finansial, nampaknya pemain-pemain yang didatangkan seperti pemain-pemain mahal yang didatangkan seperti misalnya Casemiro ini tidak akan terulang lagi. Pemain dengan usia senior, datang dengan harga tinggi, menurut gue tidak akan terjadi lagi. Pemain didatangkan dengan harga setinggi Anthony, tidak akan terjadi lagi menurut gue. Pemain datang dengan terlambat ya, harapan gue juga tidak terjadi. Misalnya seperti Sofyan Amrabat di musim lalu. Pemain sudah jelas-jelas menantikan tawaran dari Manchester United, tapi didatangkan di periode-periode akhir, sehingga dia tidak bisa mengikuti pre-season dan lain-lain ya. Menurut gue seperti itu. Dan ini merupakan kebijakan dari manajemen yang baru. Kenapa perlu gue tekankan manajemen baru? Karena apa yang terjadi di periode lama ini pure menurut gue, ataupun presentasi besarnya ya, ini buah kerja dari manajemen. Ini di luar kendali dari manajer ataupun head coach. Head coach ataupun manajer, mungkin mereka bisa memberikan rekomendasi terkait dengan pemain-pemain yang diinginkan, talenta-talenta yang dinilai bisa mengisi sistem yang ingin dimainkan. Tapi yang melakukan negosiasi, yang bergerak, yang menentukan harga, kapan pemain itu didatangkan, misalnya seperti kayak Anthony. Ini salah satu contoh besar ya. Kenapa Anthony menurut gue ini menjadi contoh kasus yang menarik bagaimana kinerja manajemen yang tidak bagus. Pemain ini direkomendasikan dari awal, tapi pergerakan dari manajemen lambat, sehingga klub asal dari pemain ini bisa bermain strategi, menunggu betul sampai dengan periode akhir. Dan ketika manajemen tidak bisa mengcounter ataupun juga memberikan alternatif lain kepada manajer, tidak memiliki kemampuan tersebut, seakan-akan opsinya harus mendatangkan pemain ini saja. Dan akhirnya keluarlah angka 95 juta euro di periode-periode akhir. Bahkan kalau diingat ya, Anthony partai pertamanya itu bukan partai pertama dari Manchester United. Artinya itu sangat terlambat sekali mendatangkannya. Sehingga ya klub asalnya Ajax bisa dengan enak memainkan harga. Dan ini hal-hal seperti ini menurut gue, harapan gue tidak lagi terjadi. Jadi betul-betul mendatangkan pemain yang bertalenta ya, yang mungkin belum diidentifikasi oleh klub lain. Yang menarik juga bagaimana nanti komunikasi dengan head coach, dengan Ruben Amorim. Menurut gue ini juga harus diperbaiki, karena jangan sampai mendatangkan pemain yang diproyeksi oleh manajemen, tapi ternyata tidak terkoneksi dengan bagus
dengan head coach, karena head coach yang membutuhkan pemain itu, yang akan mengimplementasikan secara langsung di atas lapangan. Jadi kolaborasi, sinergi antara Christopher Vivell, Jason Wilcox, Ruben Amorim ini sangat penting. Tapi balik lagi ya, mengenai kebijakan transfer nampaknya akan seperti itu. Tapi sekali lagi gue tegaskan, bukan berarti Manchester United tidak akan mendatangkan pemain-pemain bintang, pemain-pemain premium ya, selama harganya cocok. Menurut gue di situ kuncinya. Manchester United tetap akan mendatangkan, karena ya tidak mungkin hanya akan mendatangkan pemain-pemain muda saja sih. Menurut gue seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.